Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga tetap masih sehat. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat walaupun kita melakukan aktivitas pembelajaran melalui media online. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru, materi baru, masih tentang seni tarian, tentang mengikuti seni tari. Kita sekarang masuk kepada KD 3.2. Ada yang tahu 3.2 tentang apa? Kemarin, pada minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan mengenai keunikan tari tradisional, ya kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur pendukung yang ada pada tari, terutama iringan musik yang digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Jadi, pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami berbagai tarian tradisional yang menggunakan iringan musik ataupun sesuai iringan. Selain itu, agar peserta didik juga mampu mengidentifikasi alat-alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Dan tujuan selanjutnya yaitu selain itu, tujuan dari adanya KD3 ini agar peserta didik mampu untuk memperagakan sebuah gerakan tari yang sesuai dengan iringan. Nah, di sini kan kita membahas mengenai iringan ataupun musik yang mengiringi sebuah tari. Pada hakikatnya, iringan dalam sebuah tari dan gerakan yang ada tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling berkaitan karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu ekspresi ataupun dorongan naluri dari diri manusia yang bersifat ritmis. Musik dalam tari itu berfungsi sebagai apa? Musik dalam tari berfungsi untuk keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang dipadukan menjadi kesatuan yang hidup. Keselarasan sendiri itu mengandung maksud, yakni antara jiwa dan melodi itu saling seimbang, saling selaras antara jiwa dan gerak yang disajikan oleh seorang penari dengan iringan yang mengiringi itu selaras, sehingga penonton akan merasakan keindahan ataupun kecocokan dari iringan dan gerak yang ditampilkan. Nah, melalui musik ini pada sebuah tari juga mengandung pesan atau makna gerak yang ingin disampaikan. Jadi, sebuah tarian yang menggunakan iringan musik akan bersifat lebih komunikatif, lebih mengena kepada penonton. Itulah mengapa fungsi iringan musik dalam sebuah tari itu sangat penting. Bayangkan saja ya anak-anak, apabila ada sebuah tarian ataupun seorang menari dengan sendirinya di atas panggung tanpa adanya iringan musik, pasti akan terkesan monoton dan penonton itu akan melihatnya bosan dan tidak ada makna ataupun pesan yang dapat diambil dari gerakan tersebut. Pasti akan membingungkan seseorang untuk memaknai gerak apa yang tengah disampaikan. Tetapi apabila didukung dengan unsur iringan musik, pasti gerak yang disampaikan akan mengena ke para penonton. Penonton akan lebih memahami makna dan pesan yang disampaikan dari gerak-gerak tubuh yang ditarikan oleh seorang penari yang diiringi dengan sebuah musik ataupun iringan. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana peran musik dalam sebuah tari, di sini Ibu akan membahas mengenai fungsi dari iringan musik itu sendiri. Ibu akan membahas sedikit. Setelah itu Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian simak nantinya agar kalian lebih memahami maksud dari materi tentang KD 3.2 ini
yang bersifat tradisional seperti pada tarian gambyong, tarian merak, tari pendek, tari pakarena, tari Betawi, tari Sunda, dan yang lain-lain. Nah, pada fungsi ini biasanya tarian hanya digunakan sebagai pengiring, sebagai pelengkap ataupun unsur pendukung. Sedangkan fungsi lain dari iringan musik selain hanya sebagai pengiring, tapi juga sebagai pendukung suasana. Jadi, apabila ada sebuah tarian memiliki tema tertentu seperti tema percintaan, peperangan, ataupun yang lain, pasti iringan yang digunakan akan dibuat atau dibentuk sedemikian rupa agar mampu mendukung suasana ataupun cerita dan makna yang terdapat di dalam gerakan tersebut. Jadi penonton tuh lebih mudah memahami tentang makna dan cerita yang ada di dalam sebuah gerakan tari yang ditampilkan sesuai dengan iringannya. Nah, pada iringan tari ataupun iringan musik yang digunakan untuk tari memiliki dua unsur. Yang pertama tempo dan yang kedua ritme. Apa itu tempo? Tempo biasanya dalam iringan digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah iringan atau ketukan untuk disesuaikan dengan gerakan yang tengah ditampilkan atau digerakkan. Sedangkan apa itu ritme? Ritme atau irama tari merupakan bunyi menurut pola yang dilakukan secara berulang. Biasanya pada tarian Betawi, iringan musik berupa unsur ritme ini sering digunakan karena pada tarian Betawi biasanya banyak gerakan-gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi iringan musik yang digunakan pun ikut menggunakan nada ataupun iringan yang sama yang dilakukan dengan secara berulang-ulang. Ibu akan menjelaskan kemudian mengenai musik sebagai pengiring dalam sebuah tarian. Jadi musik sebagai pengiring dalam sebuah tarian dibedakan berdasarkan warna suara atau tangga nada. Tangga nada dalam musik ada dua, ada tangga nada pentatonis dan ada tangga nada diatonis. Jadi penta, yang pertama pentatonis. Apa sih itu pentatonik? Pentatonik itu terdiri dari kata penta dan tonik. Penta yang artinya 5 dan tonik yang artinya nada. Jadi pentatonik merupakan tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Selain itu ada juga tangga nada diatonis. Diatonis itu terdiri dari kata di dan atonis. Diatonis jadi merupakan 2 nada. Jadi diatonis merupakan tangga nada yang terdiri dari 2 nada dasar. Biasanya alat-alat musik yang menggunakan nada pentatonis merupakan alat musik tradisi, sedangkan diatonis merupakan alat musik modern yang banyak menggunakan tangga nada tersebut. Banyak sekali contoh alat-alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Jika zaman dulu banyak penari yang menggunakan iringan musik hanya menggunakan hentakan kaki ataupun tangan, kemudian berkembang dengan menggunakan alat musik berupa batu-batuan yang dipukul dan digesek. Kemudian semakin berkembang dan banyak juga ditemukan alat-alat musik yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, selain itu pada tarian kreasi khususnya pada saat ini banyak kolaborasi yang menggunakan iringan musik dari alat musik tradisi dan alat musik modern yang dikolaborasi. Biasanya banyak kita jumpai pada tari kreasi. Contohnya ada tari di Jember. Biasanya iringan musik yang digunakan menggunakan patrol sebagai musik tradisi dan kendang sebagai musik tradisinya dikolaborasi dan dipadukan dengan alat musik modern berupa drum, gitar, dan juga piano. Nah, kita di sini akan membahas lebih lanjut mengenai iringan musik yang ada pada tarian. Di sini Ibu akan
menayangkan sebuah video lebih lanjut agar kalian lebih memahami tentang materi yang ibu sampaikan ini. Dan jangan lupa videonya disimak dengan baik. Nanti di akhir dari pembelajaran ini, ibu mau menanyakan sesuatu tentang kalian dan memberi tugas tentang materi yang ibu sampaikan ini. Apakah sudah paham dengan video yang ibu sampaikan barusan? Apakah sudah lebih memahami dan mendalami tentang materi yang ibu sampaikan? Berikut ini ibu akan menampilkan satu lagi video tentang tari tradisional, yaitu tari bedoyo. Kalian simak dan kalian perhatikan alat musik apa saja yang digunakan dan bagaimana geraknya, apakah sesuai dengan tema yang ada dalam sebuah tarian itu, dan apakah juga sesuai iringan yang digunakan dalam tarian ini. Lihat videonya dan jangan lupa nanti ibu akan memberi pertanyaan. Musik sebagai iringan tari memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Memberi irama atau membantu mengatur waktu. Kita kenal bahwa tari itu terdiri dari gerak-gerak yang berirama. Mengatur atau menentukan irama sangat sulit menari tanpa musik. Di mana irama dalam tari yaitu pengatur waktu atau tempo. Cepat dan lambatnya dari suatu rangkaian gerak dan perlu saling mengisi dan saling mengiring. 2. Memberi ilustrasi atau gambaran suasana dalam tari. Suasana atau ilustrasi sangat erat hubungannya dengan watak penari, terutama pada tari tradisional yang sangat memerlukan berbagai suasana. Adapun watak dalam suasana tari antara lain watak lunguh atau halus, watak lenyap atau ganjen, dan gagah. 3. Membantu mempertegas ekspresi gerak. Dalam tarian sudah barang tentu mempunyai tekanan-tekanan gerak yang diatur oleh tenaga. Mempertegas ekspresi gerak akan lebih sempurna diiringi atau dipertegas oleh hentakan instrumen musik sebagai pengiring tari. Amati tari rampak beduk dari Banten. Level apakah yang digunakan pada tari rampak beduk dari Banten? Bagaimana musik yang digunakan untuk mengiringi tari rampak beduk dari Banten?
Pada tari saman banyak menggunakan level rendah. Bagaimana hubungan antara gerak yang menggunakan level rendah dengan musik pengiringnya? Apakah sudah paham dengan video yang Ibu sampaikan barusan? Apakah sudah lebih memahami dan mendalami tentang materi yang Ibu sampaikan? Ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian, coba analisis alat-alat musik, tradisi ataupun tradisi yang ada di lingkungan kalian. Coba kaitkan dengan sebuah tari yang berkembang di daerah kalian, dan apa saja alat-alat yang digunakan. Apakah alat musik yang digunakan sesuai dengan tema tari yang diangkat, dan analisislah apa saja unsur pendukung lain yang ada di dalam tarian tersebut. Dan untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mempraktekkan sebuah gerakan tari tradisional yang sesuai dengan iringan. Kalian video individu di rumah, dan tugasnya dikumpulkan pada pertemuan minggu depan lewat email Ibu ya. Sekiranya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap berdoa semoga kita cepat bertemu dan musibah ini cepat berlalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.